Masalah. Yang telah menerapkan teknik kooperatif kontrol. Jadi teknik kooperatif kontrol di sini adalah guru sebagai manajer kelas harus saling bekerjasama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Jadi salah satu contohnya ketika guru menjelaskan materi di depan, jadi seorang siswa itu harus bekerja sama dengan guru. Contoh kerjasama itu, siswa itu harus mendengar penjelasan dari guru. Harus mendengar penjelasan dari guru. Hal tersebut salah satu kerjasama antara guru sebagai manajer kelas dan peserta didik yang saling ini kayak maksudnya contohnya di sini kan pengertian kooperatif kontrol ini adalah guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama. Jadi contohnya itu ketika guru menjelaskan materi di depan kelas, jadi peserta didik yang di belakang itu tidak boleh ribut, dia tuh harus bekerja sama dengan guru. Salah satu contohnya itu tuh dia harus mendengar penjelasan dari guru. Asli. Bukan saya punya tadi, saya punya teknik internal yang internal punya tadi bahas kooperatif internal kontrol. Di sini teknik internal kontrol itu adalah mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri dalam kelas. Jadi contohnya itu ketika tidak ada guru di dalam kelas, maka peserta didik itu tidak boleh bermain, dia harus disiplin. Salah satu contohnya itu dia tuh harus belajar gitu. Ini kenapa ya? Jadi pengertian dari teknik internal kontrol ini adalah mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin kelas. Jadi contohnya itu tuh jadi seorang siswa itu harus belajar secara mandiri dalam kelas dalam keadaan disiplin dan tidak boleh ada keributan gitu. Ada tambahan dari saya. Kemampuan peserta didik untuk belajar, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, dia memiliki minat yang kuat dalam mata pelajaran tertentu dan berusaha untuk mendalami pengetahuannya dengan membaca buku tambahan, mencari sumber referensi dan mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan penanya? Apakah sudah menerima pertanyaan dan jawaban dari kami? Tugasnya moderator.
pertanyaan seperti apa yang ente jelaskan contohnya pertanyaan yang ente maksud. Ini sudah menjelaskan tadi ada pertanyaan muncul pertanyaan terus saya mau sanggah dan contoh pertanyaan seperti apa yang dimaksud. Itu tadi yang Maksudnya begini sih. Maksud dari Iron tadi toh, contoh kalau ini tidak ada guru toh, maka siswa itu mencari sumber mencari pertanyaan. Oh ya, contoh toh, jika tidak ada guru, maka siswa itu mencari tambahan, mencari buku tambahan, mencari sumber referensi, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Maksudnya begini, Pak. Ini siswa itu ketika tidak ada guru itu maka mereka tuh ini bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka itu terus dari pertanyaan mereka ini buat ibu, maka mereka cari jawabannya. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan seperti apa faktor non sosial dan contohnya dan apa kaitannya dengan pengelolaan kelas. Jadi faktor non sosial itu seperti lingkungan fisik yang berkaitan dengan suasana di dalam kelas atau sekolah. Salah satu contohnya itu seperti ruangan kelas, terus ini jadi lingkungan fisik ini, faktor non sosial ini berkaitan dengan lingkungan fisik yang berkaitan dengan suasana di dalam kelas. Jadi contohnya itu suasananya itu contohnya
berkaitan dengan suasana dalam kelas. Nah, salah satu contohnya itu, jika ada penjelasan jika ada penjelasan dari guru, maka seorang siswa itu kan pasti mendengarkan penjelasan yang diberikan secara baik, maksudnya ya mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. Maka hal tersebut akan menciptakan lingkungan fisik yang disiplin. Tambahan dari saya, pertemuan sosial merupakan faktor yang bisa berkaitan dengan interaksi sosial atau lingkungan sosial, melainkan lebih terkait dengan faktor individu atau faktor eksternal. Sedang nggak buka suaranya. Berada pada lingkungan yang tidak baik dan tidak nyaman, maka akan membagikan semangat peserta didik agar guru sendiri tidak melaksanakan berbagai disiplin kelas dengan baik. Sebaliknya, jika lingkungan kelas atau sekolah tidak mendukung pelaksanaan disiplin kelas pun akan sangat kecil atau bahkan tidak dimungkinkan. Baik, cara tambahan dari saya, pertemuan sosial adalah aspek di luar interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perilaku, kinerja, dan lingkungan belajar di kelas. Kaitannya dengan pengelolaan kelas, sebuah kelas yang tertata rapi dan baik memiliki pencahayaannya yang memadai. Kelas yang terbatas sarana Karena yang pertama bertolak belakang, Irma punya jawaban lain, terus Kak Fira punya jawaban lain, Elis punya juga lebih lain juga gitu. Yang Irma punya suasana yang Kak Fira punya yang Elis punya individu lagi, yang Elis punya dari apa tuh? Terus Fira punya lain. Jadi saya bingung bagaimana menyimpulkan mereka sosial. Jadi faktor non sosial itu faktor non sosial itu berarti lingkungan fisik yang berkaitan dengan suasana di dalam kelas atau sekolah dan sarana prasarana yang ada. Jadi saya ambil contoh ini itu yang berkaitan dengan suasana di dalam kelas. Salah satu contohnya itu kedisiplinan siswa dalam belajar. Itu merupakan salah satu dari suasana di dalam kelas.
Sedangkan kalau ini sarana prasarana itu contohnya seperti perpustakaan, terus buku ya, yang di antaranya itu ada buku gitu, alat olahraga. Mengikuti aturan di sekolah, apa yang guru lakukan. Baik, kita sudah melanggar peraturan di sekolah, jadi salah satu langkah yang guru lakukan itu adalah dengan memberi hukuman. Salah satu contoh hukuman itu adalah memberi pertama ya. Jika salah satu siswa melanggar aturan atau tidak mengikuti aturan di sekolah, apa yang guru lakukan? Jadi ini pertanyaan KKI ini sesuai dengan slide kami yang kelima, yaitu berkaitan dengan strategi penanganan disiplin di kelas. Jadi jika seorang siswa melanggar peraturan di sekolah, jadi salah satu ini langkah yang ibu lakukan itu adalah penanganan. Yang pertama itu melakukan hukuman. Hukuman pertama itu ada penanganan gangguan. Baik, yang pertama hal yang guru lakukan itu, yang pertama itu adalah disiplin dan perhatian. Jadi jika siswa tidak melakukan hal tersebut, jadi tindakan yang dilakukan oleh guru itu yaitu memberi hukuman. Salah satu contohnya itu macam
rapi dalam berpakaian toh, itu hukuman itu ada guru tuh memukul, memberi hukuman dengan apa tuh BSD iya deh, cuma begitu. Contoh kalau ini seorang siswa atau yang rapi dalam berpakaian tuh, salah satu hukuman itu tuh guru akan coba suruh mereka tuh berlutut gitu. Terus disiplin dalam kerajinan. Nah, jadi jika siswa tidak melakukan hal tersebut, sudah pasti itu tuh guru memberi hukuman. Nah, salah satu itu tuh gimana? Pasti kan gini toh, jadi siswa itu tuh pasti takut dengan guru toh. Jadi jika mereka tidak rajin, pasti seorang guru itu akan memaksa mereka tetap bekerja. Karena mereka itu kan takut dengan guru toh. Jadi guru itu tuh paksa mereka tuh untuk bekerja. Contohnya begini toh. Tugas awalnya itu tuh mereka hanya sapu ini ruangan kelas. Jadi karena mereka tidak kerajinan dalam membuat suatu kerajinan tangan dalam kerajinan itu kan disiplin dalam kerajinan. Contoh dalam mata pelajaran muatan lokal atau jadi kerajinan itu kan mereka buat contohnya buat menghapus begitu contoh toh. Jadi jika mereka tidak melakukan hal tersebut, guru pasti tidak akan memberi nilai kepada mereka itu. Itu salah satu hukumannya. Yang kedua, disiplin dalam kebersihan lingkungan. Jika seorang siswa itu tidak melakukan hal tersebut, sudah pasti guru itu melakukan memberikan hukuman. Nah, jadi hukumannya itu yang awalnya itu kan guru memberi contoh atau guru itu beri tugas mereka untuk membersihkan ruangan kelas. Jadi karena mereka tidak melakukan hal tersebut, maka guru itu tuh memberi hukuman terhadap mereka. Salah satu hukuman itu tuh menyiksa mereka untuk menambah pekerjaan lagi. Hukumannya itu tuh guru akan memberi pekerjaan yang lebih banyak lagi terhadap mereka yang tidak membersihkan lingkungan tersebut. Yang berikut disiplin dalam pengaturan waktu belajar. Jika salah satu siswa melanggar atau tidak memenuhi aturan sekolah, apa yang pertama, saya memberikan hukuman. Dalam memberikan hukuman, guru memberikan teguran yang halus sebelum memutuskan dan memberikan hukuman. Yang kedua itu melibatkan orang tua. Misalnya, guru membuat laporan tentang perkembangan anaknya di sekolah. Sekarang bisa masuk ke sisi kedua ya. Sekarang kita masuk ke
Coba kelompok sebutkan contoh yang simpel terhadap strategi yang dilakukan oleh guru untuk penanganan gangguan ringan, berat, dan gangguan agresif. Kita jadi obat bawa. Berikan contoh yang berkaitan dengan strategi Coba menjelaskan perbedaan antara tiga strategi penanganan materi kelas. Coba kelompok sebutkan contoh strategi yang dilakukan oleh guru untuk penanganan gangguan ringan, berat, dan gangguan agresif. Yang pertama, penanganan strategi untuk penanganan gangguan berat. Pertama, apa contoh? Contoh. masih ada perbedaan signifikan karena Anda bisa menilai efek negatif dibandingkan efek positif. Teman dapat menentukan masalah, mencampurkan dan sebab, dan menghambat proses pengembangan itu. Yang kedua, contoh strategi penanganan gangguan ringan.
saat guru mendekati peserta didik yang melanggar dapat menimbulkan perasaan bersalah pada peserta didik tersebut sehingga ia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Baik, ada tambahan dari saya. Salah satu contoh penanganan gangguan ringan. Salah satu contohnya itu siswa contoh. Kita ada gangguan dari siswa tidak, kamu tadi menjelaskan strategi ada 3 yang kamu sebut. Nah, pertanyaan saya tadi, sebutkan contoh yang simpel saja yang dilakukan oleh guru atau strategi guru untuk menangani penanganan gangguan ringan, berat, dan agresif itu. Jadi ini penanganan gangguan ringan. Salah satu contoh yang pertama itu seorang guru itu hanya mengabaikan saja. Nah, mengabaikan gangguan satu contohnya itu yaitu dengan mengabaikan saja. Jika ini seorang siswa itu melakukan kesalahan, jadi salah satu ini penanganannya itu seorang siswa. Mengajar saya penanganan perilaku agresif strategi mengubah jika ada peserta didik yang berkelahi dengan teman sebabnya dianggap perilaku adanya perbedaan tempat duduk atau agar tidak terjadi perkelahian yang dapat mengganggu suasana belajar. Penanganan gangguan salah satu contoh itu yang pertama itu guru hanya mengabaikan. Mengapa guru melakukan hal tersebut? Karena guru itu merasa bahwa gangguan tersebut merupakan gangguan kecil dan ringan yang dianggap tidak akan mempengaruhi hal lain yang mengakibatkan guru tersebut mengabaikan saja. Terus untuk penanganan gangguan berat, jika ini seorang siswa melakukan pelanggaran, maka guru itu memberikan hukuman terhadap mereka. Itu merupakan salah satu contoh dari gangguan berat, memberi hukuman kepada guru tersebut. Salah satu hukuman gangguan berat itu contohnya siswa disuruh berjemur di lapangan, berjemur di sinar matahari gitu. Terus kalau untuk penanganan perlakuan agresif, jadi jika dalam satu kelas itu terjadi keributan antara siswa lain dengan siswa lainnya, maka tindakan yang dilakukan oleh guru itu dengan memindahkan tempat duduk yang awalnya dimiliki oleh peserta didik tersebut. Agresif. Jadi salah satu contohnya itu bisa terjadi jika terjadi kesalahan atau tindakan yang dilanggar oleh peserta didik itu, jadi tindakan agresif yang dilakukan oleh guru itu, maka guru mengeluarkan peserta didik itu dari sekolah jika ada masalah yang berat. Jadi tindakan agresif mengeluarkan peserta didik dari sekolah. Saya ingin menanggapi tadi di gangguan ringan, di penanganan gangguan ringan. Apakah saya rasa yang tidak sama sekali memberikan penanganan, karena kalau misalnya ini konteksnya ini
anak-anak SD, kalau misalnya dibiarkan, apakah tidak akan semakin menjadi? Kalau misalnya penanganan gurunya itu dengan membiarkan mereka saja, dengan atau melihat mereka bagaimana, sangat. Jika ini di penanganan ringan ini tidak berlaku, maka seorang guru itu akan melakukan penanganan berat dan agresif. Salah satu langkah yang paling efektif. Tapi itu dulu. Put kue ke sponsor bang belumnya. Saya dia. Lakukan gangguan berat, perilaku yang mengganggu secara signifikan dan memerlukan rendang yang intensif. Yang ketiga, gangguan agresif, perilaku yang melibatkan kekerasan atau ancaman keamanan yang serius.
selalu diabaikan oleh jadi ini gangguan ringan itu adalah gangguan yang sering terjadi namun dianggap tidak mengganggu. Sedangkan penanganan gangguan berat itu merupakan pelanggaran yang dapat mempengaruhi siswa lain dan mengganggu proses pembelajaran. Yang terakhir itu penanganan perilaku agresif. Jadi penanganan perilaku agresif ini merupakan perilaku yang menyerang yang ditunjukkan oleh peserta didik di dalam kelas.